kita present dulu. Oke, kelihatan nggak? Oke, udah kelihatan ya? Oke, halo semuanya. Selamat datang di Amatoris nih. Hari ini kita pengen ngebahas tentang bagaimana sih cara belajar PK yang benar, dan juga kita pengen belajar tentang apa lagi nih selain kita belajar itu. Ada yang tahu kita mau ngapain? Kita mau melakukan pelajaran biasa nih, ngebahas soal sama mengerjain Kahoot. Tadi ada yang udah nanya loh, Kak, kita jadi ada kira-kira hari ini Kahoot nggak ya? Hari ini Kahoot dong, tenang aja. Oke, sebelum kita belajar, ingat tak kenal maka kata sayang ya. Jadi kita kenalan dulu nih sama aku. Nama aku Lingga Fazila, tapi aku biasanya dipanggilnya L. Aku dari Sistem Informasi angkatan 2021, berarti beda 2 angkatan ya di atas kalian. Nah, aku sekarang kuliah di Universitas Gunadarma, Depok, sebelah UI. Pasti kalian pengen jadi masuk ke tetangga kampus aku ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan kita hari ini, aku pengen nanya dulu nih. Nah, kalian kan masuk ke Zoom ini tuh nggak cuma-cuma ya. Kalian tuh pengen masuk ke salah satu PTN dan jurusan yang emang kalian udah mimpiin dari dulu. Nah, kira-kira nih, kalau nanti bulan depan nggak tuh, tahun depan UTBK tuh pilihan pertamanya apa sih? Biar kita aminin nih bareng-bareng. Ayo, siapa yang mau diaminin? Undip, wow. Ayo guys, kalau doa itu harus spesifik, jadi nggak boleh ngomong Undip doang. Sama ininya dong. Apalagi nih, FK UIN, FK UI, FK UGM, Gizi Undip. Wih, gila, keren-keren banget nggak sih anak-anaknya? Semuanya udah pada punya mimpi-mimpi yang cermat, dan nggak sering loh guys, orang-orang udah tahu kira-kira mereka tuh nanti mau ngambil apa sih di UTBK. Itu tuh jarang banget. Bahkan aku tuh dulu waktu semester pertama itu masih kayak ada beberapa jurusan yang emang aku pengenin gitu loh. Dan kalian udah punya jurusan yang tetap, itu udah keren banget bagi aku. Oke. Kita lanjut ya, kita ke materi selanjutnya. Nah, ada pertanyaan apa nih? Kira-kira dalam skala 1 sampai 10 ditanya nih. Seberapa susah sih subtes PK bagi kalian? Ayo, pengen lihat dulu nih. Kira-kira pada bilang susah nggak sih? 1000, wow. Skala 1 sampai 10, 1000 ya. Berarti agak susah tuh. 7, 8, wih ada yang 7. Ada yang 0 nggak? 1 gitu, ada yang 1 nggak? Ada yang 1 nggak? Tidak terdeskripsi, 7, 9,9. Wah, ternyata lumayan susah ya berarti ya PK itu. Oke, nah, jadi kalau menurut aku, wih ada yang jawab Infinity nggak tuh? Oke, jadi menurut aku, belajar PK itu, belajar semua hal, itu ada 2 caranya. Ini menurut aku ya, bukan menurut buku atau menurut apa, ini menurut aku. Jadi tuh, bagi aku ada 2 cara kalau lagi mau belajar apa-apa. Yang pertama tuh ada latsol dulu baru materi, terus ada juga materi dulu baru latsol. Maksudnya apa sih? Jadi tuh, ada yang coret-coret. Jadi tuh ada 2. Kalau aku tipenya lebih ke latihan soal dulu baru materi. Maksudnya apa sih? Kalau latihan soal dulu baru materi, itu biasanya kalian ngebahas soal nih. Misal kalian ngebahas salah satu soal PK, terus soalnya itu tentang logaritma. Wah, ternyata abis selesai ngerjain soal ini, kalian nggak ngerti nih. Aku biasanya kayak, gila ini soal apaan sih, materi apaan gitu. Nah, setelah aku tahu kalau aku tuh nggak ngerti ini sama materi ini, aku baru bisa belajar si materinya. Jadi lebih efektif bagi aku tuh kalau di pikiran aku tuh latsol dulu baru materi. Tapi teman aku si Caca, kalian kenal Kak Caca nggak? Nah, kalau Kak Caca tuh biasanya dia ngerangkum dulu. Ngerangkum materi-materi sampai habis tuh waktu kelas 12 tuh dia ngerangkum materi, terus habis itu baru baru ngerjain soal, baru ngerjain latsol gitu. Jadi pas lagi dia udah bisa tuntas materinya, dia baru lanjut ke latsol.
biar jatuhnya kayak, wah ternyata gue udah ngerti ini, baru kita lanjut ke latsol. Ada banyak beberapa orang kayak gitu kok. Jadi sebelum kalian belajar, ini kan mumpung masih awal-awal kelas 12, masih minggu-minggu pertama masuk sekolah, kalian harus tahu nih, kira-kira cara belajar kalian tuh, dia lebih ke latsol dulu apa materi dulu sih? Karena kalau kalian udah bisa figure ini, kalian biasanya bisa ngebantu proses kalian dalam belajar, bisa nggak wasting time lagi. Karena dulu tuh aku sempat juga kayak, aku pengen nyatet-nyatet dulu nih materi-materi dulu. Ternyata itu nggak work for me loh. Karena kayak ternyata aku tuh harus latsol dulu. Dari latsol baru memicu terjadinya materi. Baru memicu terjadinya pemasukan materi ke dalam otak saya. Yang sebenarnya agak lemot ini loh. Jadi untuk mengetahui cara aku tuh itu sangat jatuhnya lebih ke relief gitu loh, karena aku tahu nih gimana sih cara aku belajar. Jadi belajarnya lebih ke quality daripada quantity, karena tuh aku nggak terlalu suka belajar lama. Kalian tuh suka nggak belajar lama? Kalau aku tuh anaknya nggak suka, kayak 30 menit sampai 1 jam tuh udah lama banget, udah sahabat belajar bagi aku. Jadi aku berusaha mencari cara yang kira-kira sangat efektif di aku. Oke. Ini adalah tips UTBK dari saya. Kalau kalian belum tahu, aku tuh nilai UTBK-nya 658. Alhamdulillah. Subtes PK-nya itu nilainya 800. Semoga yang ada di Zoom ini nilainya nilai keseluruhannya di atas 800 ya. Amin. Terus nilai PK-nya pada 1000. Amin. Kalau bisa 1200. Bisa nggak sih 1200? Nggak bisa ya? Pokoknya amin deh. Pokoknya amin dapat dimanapun yang kalian pengen. Amin. Oke, jadi ini adalah tips UTBK dari aku. Waktu aku belajar UTBK tuh sebenarnya banyak banget ya yang namanya jatuhnya tuh bahasanya kayak obstacles yang ada di jalan aku. Tapi di sini aku bakal ngasih tips belajar UTBK dari aku. Jadi tips belajar UTBK dari aku tuh yang pertama, kalian harus tahu waktu yang tepat dalam segala hal. Maksudnya apa sih waktu yang tepat dalam segala hal? Jadi waktu yang tepat tuh kalian harus tahu kira-kira kapan sih waktu yang tepat kalian mengerjakan soal, sama waktu yang tepat kalian menghafal sesuatu. Misal kayak waktu di case aku tuh paling gampang, paling masuk itu buat ngafalin itu pagi-pagi. Aku tuh dulu belajar sebelum kelas jam berapa tuh? Jam 4 pagi tuh aku bangun tidur, terus aku ngafalin materi-materi dari hari sebelumnya yang udah aku rangkum. Nah, siang-siang jam 1 sampai jam 3, dulu kan aku online ya, jadi jam 1, jam 3 aku udah waktu free tuh. Itu tuh aku ngerjain soal, terus habis itu ngebahas soal yang aku nggak ngerti, dan terus kadang aku rangkum tuh, kelihatan tuh. Jadi kayak yang nggak ngerti soal-soal ini, kira-kira apa sih yang harus dipengertiin, itu aku catat. Nah, nanti paginya itu baru aku ngebahas sendiri. Biasanya aku bahas sendiri. Dan biasanya tuh aku pakai voice note. Jadi biar kayak aku bisa lebih ngerti. Di sini tuh ada tulisan, kalau kelihatan ya, nggak kelihatan ya. Di sini tuh ada kayak majas, terus aku lagi ngebahas TO, inten, terus ada kayak afiks, sufiks, prefiks gitu. Pokoknya kalian harus tahu ya waktu yang tepat dalam menghafal dan juga ngerjain soal. Terus juga belajar itu ngelihat mood, bukan berdasarkan mood. Aku tuh sering banget lihat orang bilang, belajarlah berdasarkan mood. Jangan. Salah besar. Kalian harus belajar ngelihat mood. Maksudnya apa sih belajar ngelihat mood? Jadi, misal ya, let's say aku tuh kalau belajar, misal hari ini aku tuh nggak mood nih belajar, tapi kan aku tetap harus belajar ya. Jadi aku biasanya kalau emang hari-hari yang nggak mood tuh aku kayak ngerjain soal paling cuma 1-5 soal doang. Yang penting aku belajar, tapi ya karena emang aku nggak mood, daripada dipaksain nggak masuk juga, ya udah aku belajar 5 soal aja gitu. Kalau emang lagi mood, aku bisa ngerjain sampai kayak 100 soal per hari. Tapi itu kalau lagi mood, keseringannya sih nggak mood.
Yang penting tuh kalian kayak one day one soal aja itu udah penting banget. Kayak sekarang kan masih awal-awal ya. Orang-orang tuh kayak biasanya kayak masih males-malesan gitu kan sama UTBK. Karena belum kecium nih UTBK bentar lagi. Jadi kayak masih ogah-ogahan banget. Nah, kalau kayak gitu tuh kalian harus belajar. Apa tuh? Kaget. Nah, kalian tuh harus belajar buat kayak, wah, gila nih, mood gue udah jelek banget nih. Gue tetap harus belajar, tapi nggak usah banyak-banyak juga. Kalau emang udah capek banget, nggak usah dilanjutin. Jadi kayak gitu guys, harus ngelihat mood, bukan berdasarkan mood. Kalau moodnya lagi jelek, ya ngerjain soalnya dikit-dikit aja. Kalau kalian lagi bagus moodnya, ngerjain soal, baca ulang materi, gitu. Terus kerjain soal dari yang gampang dulu, dari yang EZ dulu. Aku sering banget lihat DM dari teman-teman semua, terus aku juga sering banget dulu nemenin temen aku nemenin temen aku belajar, mereka tuh suka banget yang namanya ngerjain soal dari hal yang susah. Jadi misal kalian masih belajar logaritma, tapi kalian pengen langsung ke persuasif, kalian mau langsung ke persuasif nggak tuh? Kalian mau ke permutasi langsung, kayak pokoknya gue pengen yang susah, logaritma X permutasi langsung, gue nggak mau nyobain yang gampang dulu. Itu salah banget guys. Kenapa sih kita tuh harus ngerjain soal dari yang gampang dulu? Itu sebenarnya kalian harus nge-build self-esteem kalian harus nge-build jatuhnya tuh kepercayaan diri kalian, biar kayak, wah soal ini gue bisa nih, kalau ditambah dikit kesulitannya pasti gue bisa juga dong. Kalian ngerasa nggak sih kalau ngerjain soal yang langsung random tuh kadang kalian kayak udah bete duluan karena soalnya susah gitu kan. Makanya kita harus belajar dari yang EZ dulu. Nah, terus habis itu ngedata materi apa yang belum dimengerti. Dulu aku punya buku gede, itu isinya kayak materi-materi gitu kan. Kayak misal materi PK ada fungsi kuadrat, persamaan garis, peluang, kombinasi, permutasi, logaritma, eksponen, kayak gitu aku tulis semuanya, terus aku stabiloin. Yang aku udah ngerti banget tuh yang mana sih? Yang aku belum ngerti banget tuh yang mana sih? Jadi nanti kalian data nih, kira-kira materi yang mana nih yang perlu banget attention kalian, dan mana materi yang emang kelihatannya kalian udah paham, kayak gitu. Nah, terus abis itu kalian harus doa ke Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga doa-doa orang sekitar itu sangat membantu. Gimana sih cara doa? Bagi aku, kalau aku doanya itu harus spesifik. Kayak tadi, makanya tadi aku bilang pas lagi aku tanya, kalian nggak boleh cuma jawab undip, jawab stan, nggak boleh gitu doang. Kenapa? Karena tuh itu jatuhnya mimpi kamu, doa kamu tuh nggak spesifik. Kalian harus kalau doa tuh kayak, jangan cuma doa, kayak aku dulu tuh aku doanya, ya Allah aku pengen kuliah di Depok. Ya aku kuliah di Depok sekarang, tapi nggak di kampus yang impian aku. Dulu tuh aku pengen kampus tetangga kan. Terus tapi aku cuma doanya, ya Allah aku pengen kuliah di Depok, ya Allah aku pengen kuliah di Depok. Itu tuh kurang spesifik. Jadi kayak, oh berarti Depok kan rame, ya jadi di mana aja dong? Enggak. Makanya kamu harus kayak, ya Allah aku pengen kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2023, masuknya jalur SBMPTN ya Allah gitu. Doanya harus spesifik ya. Terus kalau misal ketemu guru nih, guru tuh doanya manjur guys. Jadi jangan lupa minta doa sama guru ya. Kayak, Ibu minta tolong ya doain aku pengen masuk ke Universitas Pajajaran, Fakultas Pendidikan pendidikan dokter gitu. Tahun 2023 jalur SBMPTN Bu gitu. Pasti ibunya juga nggak bakal ngelanjutin, kayak nggak bakal diulang tuh kan, kata-katanya panjang kan, tapi dia pasti ngomong amin, dan amin itu pasti tulus. Jadi minta aja doa ke orang tua juga, ke kerabat juga, ke teman-teman juga. Dulu tuh aku sampai kayak punya circle gitu buat ngedoain satu sama lain. Nah, terus mindset kalian itu ya harus ada di right place ya, on the right place. Jadi kayak mindsetnya nggak boleh cuman kayak, ya kak,
mindsetnya nggak boleh kayak, ya gue mah bisanya cuman kimia doang, gue nggak bisa nih PK. Ya udahlah yang PK diemin aja, jangan kayak gitu. Mindsetnya tuh harus kayak, wah gue bisa semua pelajaran karena gue mampu dan karena gue bakal jadi maba di universitas di Ponorogo gitu. Jadi harus mindset kalian tuh harus kayak, wow gue bisa nih, wow gue ngerti nih bagian ini, wow gue ngerti loh logaritma, wow gue ngerti loh dimensi 3. Kalian udah belajar dimensi 3 belum? Kayak gitu. Jadi kalian harus gak boleh mikir kalian gak bisa, tapi kalian di situ harus mikir kalau ini adalah proses kalian untuk bisa. Kayak nanti nih pas lagi kahut biasanya pada bilang, aduh ini soalnya soal apa sih, cara ngerjainnya gimana, gue nggak bisa nih. Biasanya kalau udah ngomong gue nggak bisa nih, mau kita bahas sebahas-bahas apapun itu bakal nggak bisa terus, karena kalian udah mikir kalau diri kalian ini nggak bisa, udah ngebatasin diri kalian untuk bisa mendapatkan suatu ilmu itu. Terus istirahat punya peran yang sangat penting. Kenapa aku tulis kayak gini? Karena dulu tuh pas lagi angkatan 2022, aku sering banget ngelihat di itu, di apa namanya, di Twitter bahwa ada anak yang belajar sampai 22 jam. Pakai apa sih aplikasi? Flip ya? 22 jam. Kalian pernah lihat nggak sih? Orang-orang belajar 22 jam, belajar 12 jam, belajar 14 jam. Ya Allah, hari ini aku udah belajar nih 14 jam. Aku kayak, wow, keren sebenarnya. Tapi kayak kadang tuh kalau kalian terlalu mementingkan kuantitas over kuantitas, itu kuantitas over kualitas, itu kalian bakal capek, bakal cepet banget burnout-nya. Kayak misal kalian belajar hari ini 21 jam, tapi besoknya kalian kayak, anjir kemarin gue udah belajar banyak banget nih, hari ini gue deserve untuk istirahat dan nonton drakor yang banyak. Itu sebenarnya salah guys. Jadi kayak kalian harus tetap tahu kapan harus istirahat, kapan harus kerja keras. Karena at the end of the day, karena kadang tuh orang FOMO ya, fear of missing out, karena teman-temannya pada belajar lama banget. Kok dia belajar cuma 1 jam, kok dia cuma belajar 30 menit per hari. Itu sebenarnya nggak apa-apa guys, jangan FOMO, karena at the end of the day yang dinilai itu kualitas belajar kalian, bukan kuantitas belajar kalian. Nggak ada kan pas lagi UTBK disuruh isi, kamu kalau belajar setiap hari berapa jam per hari gitu kan. Nggak ada. Jadi kayak tenang aja, yang penting belajar kalian itu sangat berkualitas, jangan dipikirin, jangan FOMO orang-orang pada belajar lama. Terus kalau ada, kalian harus cari temen yang seperjuangan, guys. Misal di sini nih, di chat. Kalian cari aja di chat kayak, halo temen, mutualan Twitter yuk, biar ada teman seperjuangan. Karena kalau ada teman seperjuangan itu sangat-sangat menentukan gitu loh. Dulu tuh aku seperjuangannya bareng Kak Caca. Itu aku dari SMP aku punya teman seperjuangan sama Caca, dan itu tuh sangat enak punya teman perjuangan. Tapi kalau emang nggak ada, jangan dipaksain. Karena ini adalah optional kalau yang buat soal temen. Ini jatuhnya cuman ngasih support eksternal kalian aja. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu dari tips belajar? Sepi banget ya kelasnya. Ininya nih chatnya. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu di chat? Gimana nih? Sebelum kita lanjut. Kita tunggu dulu. Mungkin ada yang mau nanya. Ya, aku mungkin mau nanya ke diri aku sendiri kali ya. Kak, itu apa tuh Kak yang di bawah? Oke, ini tuh sebenarnya sumber belajar aku pas lagi aku kelas 12. Tapi ini kan ada beberapa yang berbayar ya, kayak Inten, Zenius. Jadi aku tuh belajar Inten, aku tuh dulu anak Buten, geng. Tapi aku tuh Inten tuh jatuhnya 30% lah. Aku tuh belajar di Inten tuh buat nambahin materi. Karena aku jarang banget nyentuh materi, aku anaknya latsol banget. Nah, sebelum aku masuk Inten, dulu tuh Zenius tuh gratis, tahu? Kalau kalian tahu tuh dulu 2020 Zenius tuh gratis, dan aku memanfaatkan itu untuk ngebahas semua
materi yang ada di Zenius. Jadi aku belajar yang paling, pokoknya dasar aku bisa PK itu adalah dari Zenius, dari Kasabda. Ya lo semoga kalau Kasabda mendengar, tolong rekrut aku menjadi tutor Zenius. Jadi pertama tuh aku ke Zenius tuh aku ngeliatnya dari yang UTBK TPS. Jadi kalau kalian punya Zenius tuh kalian harus nonton UTBK TPS yang PK. Itu aku tontonin semuanya karena emang mereka bagus banget. Si tutornya jelas dan mantap pol. Tapi kalau emang kalian gak mau beli Zenius, kalian bisa pakai dua kesayangan aku nih. Aku nih sayang parah sama Twitter dan juga website. Aku tuh belajar website itu dari soal-soal. Aku tuh nggak beli Wangsit, nggak beli The King, karena aku tahu soal-soal mereka ada di website. Kalau kalian pinter ngerjain di website, kalian pasti bisa mendapatkan soal-soal yang ada di buku-buku bagus. Kalau website yang aku sering pakai tuh ada Math4Lab deh kalau salah. Namanya MATLAB atau apa gitu. Terus ada yang namanya Devantry, aku sering pakai Devantry. Terus ada lagi yang lain, kadang juga dari YouTube-nya Kak itu Alfaiz, terus dari YouTube-nya Jerome Pauline, dari YouTube-nya siapa lagi? Farhan, Jijima juga suka nggak sih? Dan juga banyak hal. Nah, kalau buat Twitter, aku tuh biasanya suka pakai live class, kayak di Amantoris tuh kan banyak ya live class ya. Totally gratis, kalian bisa ngikutin kapan aja, di mana aja, ada YouTube-nya juga. Itu tuh sangat penting, guys. Ini lebih penting bagi aku dari bimbel offline. Karena zaman sekarang tuh semuanya udah bisa diambil, tahu? Semuanya udah bisa diambil dari Twitter. Dari Instagram, semuanya udah ada. Nih ada yang nanya nih, menurut kakak bimbel offline itu harus nggak ya? Soalnya aku minder sama teman-teman aku yang bimbel offline, tapi aku nggak. FYI ya guys, aku mau ngasih dark secret anak-anak bimbel offline. Nggak semua anak yang bimbel offline tuh yang kelihatan, yang yang kalian tahu kayak gigih banget belajar. Mereka belajar karena itu emang udah keharusan gitu loh kalau belajar. Tapi sebenarnya bimbel offline sama bimbel yang ada di Twitter, yang ada di platform Twitter tuh sebenarnya sama tahu. Yang dipelajarin tuh sama, soal-soalnya juga mirip-mirip juga. Jadi bagi aku kalau emang nggak bimbel offline pun tetap bisa loh, tetap bisa masuk SBM tanpa bimbel offline tuh bener-bener kemungkinannya besar banget. Karena juga kemarin banyak banget yang masuk tanpa bimbel. Aku lihat di timeline kayak, lihat nih aku bisa masuk UTBK tanpa ikut bimbel-bimbel offline. Pagi pas lagi angkatan aku semuanya online kan. Itu bener-bener jatuhnya kita sangat kelihatan banget di kompetisinya tuh kalau cuman kita belajar sendiri. Kelihatan banget nih. Lo pengen belajar apa enggak? Gitu. Jadi bagi aku kalau buat bimbel offline itu bukan keharusan. Nggak bimbel offline juga santai aja. Bimbel offline itu jatuhnya jadi kayak anak yang yang mendapatkan suatu pembelajaran lebih, tapi kalian yang nggak bimbel offline juga bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih sama banget ada di Twitter. Di kotaku belum ada bimbel offline buat UTBK. Nggak apa-apa, tapi kan di internet kalian sudah banyak bimbel-bimbel buat UTBK. Kak, ada tips biar nggak lupa sama pelajaran yang dipelajari nggak? Tipsnya itu sebenarnya harus sering-sering harus sering-sering kalian baca sih. Jatuhnya kayak gimana ya? Kalau dulu tuh aku diajarin, misal kalian belajar logaritma minggu ini. Minggu depan kalian belajar lagi, kayak cuman baca-baca, oh ini sifat logaritma gitu. Jadi jatuhnya kalian harus jangan cuman kayak, wah gue ngerti ini soal ini. Berarti kalian gak bahas lagi, itu jangan. Tuh benar kata Ajen, di-review. Jangan lupa ya guys, kalau semua soal itu harus di-review. Kak, mending belajar TKA atau TPS dulu? Menurut aku harus selang-seling. Biar nggak lupa, biar bisa di-review juga. Gitu. Oke, dia
Jadi harus selang-seling ya. Misal hari ini kalian pengen belajar TPS, minggu depannya, lusanya kalian belajar TKA. Terus minggu depan, besoknya lagi kalian belajar TPS. Dibikin aja gitu schedule. Hari ini belajar TKA fisika, hari ini belajar TPS PBM, hari ini belajar ini. Atau enggak sehari 2 pelajaran juga nggak apa-apa. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain apa kita mau lanjut ke Kahoot? Gimana nih? Kak, ada tips nggak buat yang linjur? Apa tipsnya ya? Tipsnya jangan apa ya? Tipsnya pokoknya belajar aja. Loh, jelek banget ya tipsnya ya. Ada yang bisa ngasih tips nggak buat yang linjur? Bagi aku tipsnya kalian harus bisa belajar dari awal kan, karena kalau anak linjur kan belajarnya dari awal. Nah, tipsnya itu belajar dari yang emang sering keluar di UTBK. Kalian pakai ini nih, nanti kalian Google ya, 80/20. Jadi kalian bakal belajar 20% dari suatu materi yang 80% itu sering diujikan. Itu adalah tips linjur. Tipsnya nggak usah takut sama anak yang nggak linjur, karena belum tentu 3 tahun belajar bener banget cuy. Tuh tipsnya. Karena FYI kakakku itu linjur 1 bulan sebelum SIMA, terus dia keterima. Jadi tenang aja, yang sebulan pun nggak kalah sama 3 tahun belajar. Kak, mau tanya, aku masih di sekolah, nah aku bingung belajar UTBK dari mana, ada saran nggak? Ada, dari sini nih, ngedata materi dulu, data materi yang kamu belum ngerti. Di data materinya, kalau emang, jadi nanti kalian bahasnya dari yang emang materinya nggak ngerti banget, karena kan ini masih lama ya dari UTBK. Dibahas dulu nih, jadi di data, terus dibahas yang nggak ngerti yang mana, kalian coba cari tahu kenapa kalian nggak ngerti, jadi dari sana kalian udah bisa mulai belajar UTBK. Karena biasanya belajar UTBK tuh bakal dibarengin sama belajar sekolah sama kok. Mungkin kita sekalian ini ya, inian Kahoot, nyari Kahoot. Bentar. Apalagi nih, ada yang ngomong lagi nih. Library. Aku sekalian ke Kahoot dulu nih, maaf ya. Kak, menurut kakak, apa nih? Bikin rangkuman estetik itu worth it apa buang-buang waktu? Coba Kak Caca bisa dijawab. Kak Caca ini suka banget ngebikin catatan yang estetik. Kalau aku tuh anaknya kurang estetik soalnya. Ntar ya, aku lagi nyari soalnya. Bentar. Kalau kata aku lebih worth it kan kalian cari cari soal nggak tuh? Cari ituan. Cari apa sih, gue mau ngomong apa coba? Cari catatan di Twitter, terus dicoret-coret deh. Cari catatannya yang rapi, terus tinggal dicoret-coret. Start dulu ya, kita nge-start Kahoot biar pada bisa join. Daripada nanti waktu kita habis. Tadi kita sudah diiniin ya sama Kak Caca. Ayo bisa langsung masuk ya guys. Ada 100 orang nih, harusnya ada 100 ya di Kahoot ya. Dapat latsol yang EZ kesulit itu dapatnya dari yang tadi aku kasih tahu. Kalian dapatnya ada di website sama ada di Twitter biasanya. Kalau nggak di buku-buku deh. Oke, udah ada 16 orang. Kita tunggu ya sampai jam 11 8:15.
Wih, udah 64 orang nih. 1 menit lagi, guys. Ding, ding. Ada yang butuh lagi nggak? Kalian lagi pada ngapain? Lagi pada pengen kahut ya? Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Oke, udah jam 8.15, aku hitung sampai... Oh, Kak, masih loading. Oke, aku tungguin, tenang. Oh iya, biasanya belum pada tahu nih cara main Kahoot. Jadi, cara main Kahoot, dengerin ya. Cara main Kahoot itu nanti kalian ngejawabnya bakal ada di device kalian. Ini kalian, assign Kahoot dari device apa, itu nanti bakal ada di situ jawabannya. Dan untuk pertanyaannya, itu bukan yang nggak ada, tapi pertanyaannya itu ada di share screen kalian ya. Jadi nanti di share screen ini bakal ada pertanyaannya, kalian jawabnya nanti di apa namanya, di device kalian. Gitu. Gimana lu? Udah selesai belum lu? Oh, mungkin kita lanjut lagi bentar. Oke, gimana nih? Lulu udah selesai belum? Biar kita bisa mulai. Oke, mungkin udah ya si Lulu nih. Oke, kalau kayak gitu, yang buat nggak bisa masuk Kahoot nanti pakai kertas aja ya, karena nanti bakal kita bahas bareng-bareng kok. Oke, selamat mengerjakan semuanya. 5, linknya nggak bisa. Bisa kok. Nih. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan semuanya.
Widih, udah banyak nih yang benar. Kita lihat dulu ya podium sementara kita nih. Ada siapa di atas? Ada Lia, ada Shay, ada Iza, ada Caca, ada Lika. Ini Kak Caca atau Caca siapa nih? Kak Caca ngikut juga bagaimana nih? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Guys, itu ada ralat ya buat rata-rata dari 5 bilangan itu 20 tanpa minus ya. Thank you. Nah, di sini aku salah kasih kunci jawaban. Harusnya kunci jawaban itu yang B ya, guys. Sorry banget. Nanti kita bakal bahas benernya gimana. Maaf ya. Aduh ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Maaf ya tadi salah jawaban. Nah, bagian yang ini soalnya jawabannya aku ganti ya. Bentar. Jadi jangan langsung dijawab dulu. Ini bakal aku ganti soalnya.
Aku lagi ngegambar. Kelihatan nggak sih tulisannya? Oke, thank you Dita. Thank you Caca. Itu ya jawabannya benernya, jangan pakai yang di kertasnya. Wih, udah banyak nih yang benar. Kita lanjut lagi nih. Check it out. Ini kenapa nggak bisa? Oh, salah. Nah. Wih, Intan sedang memimpin. Kita lanjut.
Oke, kita udah selesai nih ternyata. Wah, soal terakhir ternyata banyak banget nih yang jawabnya benar. Oke, kita lihat podium dulu ya. Oke, FTTM ITB ini udah sangat siap dia masuk ITB tuh. Intinya kayaknya benar. Wih, keren banget gak sih? Saatnya tenang, yang belum dapat podium tenang. Kalian jangan berkecil hati, karena abis ini kita bakal ngebahas bareng, guys. Oke, izin share screen dulu. Kita ganti ini device ke bawah, ya. Apakah sudah terlihat? Udah kelihatan belum, guys? Kalau di aku sih udah kelihatan, bentar. Nah, sama dah. Oke, thank you Dita Iza udah jawab. Oke, ini adalah soal nomor 1. Tadi pas lagi aku lihat banyak nih yang ngedapetin soalnya benar. Oke, Kak maaf suaranya kok kurang jelas ya? Halo? Suaranya udah jelas belum? Halo? Yang aku deketin laptopnya ke muka aku. Halo? Udah, oke. Jernih banget, Kak. Oke. Nih, katanya manakah pernyataan berikut ini yang benar untuk semua bilangan asli? A. Oke. Ini tuh sebenarnya soalnya gampang, guys. Ini tuh ada kunci-kuncinya. Ini aku liatin ya. Untuk, kenapa ditulis dulu? G itu adalah genap, dan G kecil adalah ganjil. Lihat ya. G besar genap. Sorry, sebentar aku mute dulu. G besar genap, G kecil ganjil. Jadi, setiap genap dan ganjil itu kalau ditambahin udah pasti ganjil. Jadi kalian pas lagi soal kayak gini nggak perlu kalian cari. Genapnya 2, 4, sama 6. Ganjilnya 3 sama 9. Nggak usah guys. Kalau kalian mau pakai cara itu, tentuin aja. A-nya kalau genap 2, kalau ganjil 3. Nggak usah banyak-banyak. Itu aja. Tapi kalau kalian mau langsung terus kalian harus ini. Ini nggak perlu diapalin sih, lama-lama juga kalian hafal kalau kalian tulis gitu. Kalau genap ditambah sama ganjil, itu udah pasti ganjil hasilnya. Kalau genap ditambah genap, itu hasilnya udah pasti genap. Kalau genap dikurang ganjil, kalau 2 dikurang 1, itu kan hasilnya 1. 1 itu artinya ganjil. Jadi ini bakal jadi ganjil. Kalau ganjil dikurang ganjil, 5 dikurang 3, genap, sorry. Ganjil dikurang ganjil itu genap. Nah, ganjil dikurang ganjil, genap. Sedangkan ganjil dikurang sama genap, itu ganjil. 5 dikurang 2, 3. Ya kan? Nah, terus lagi, genap dikurang sama genap, ya genap. 6 dikurang 4, 2. Genap dikali genap, genap. Genap dikali ganjil, ganjil. Ganjil dikali ganjil, ganjil. Ini nanti kalian bakal ditulis aja sama kalian ya. Oke, dan ingat, setiap bilangan yang dikuadratin, mau bilangannya ganjil, mau bilangannya genap, itu dia pasti hasilnya, nggak pasti, ding. Sorry. Nah, ini, kita zoom dulu ya. Kita deketin biar kelihatan. Katanya ada A kuadrat dikali 2. Nah, kalau kayak gini, kita lihat A kuadratnya ini di satu bagian. A-nya juga satu bagian. Nah, kalau genap, misal ini A-nya kita jadiin genap dulu ya. Genap. Kalau A-nya genap, ini kan jadinya genap. Genap dikali genap hasilnya apa? Ayo, ada yang bisa bantuin aku? Genap dikali genap. Genap apa ganjil? Genap. Oke, kita tulis. Genap. Ditambah 2 dikali A. 2 dikali suatu bilangan nih. 2 dikali satu bilangan. Misal dikalinya genap juga.
Genap ya. Genap. Dikurang ganjil. Nah, genap ditambah genap, genap. Dikurang ganjil, hasilnya ganjil. Nah, udah nih. Terus kita coba cari kalau ganjilnya gimana. Nah, udah. Misal ganjil dikali 2. Ini kayaknya aku ada yang salah. Setiap genap dikali ganjil itu hasil genap. Oke. Ini misal ganjil. Kalau ganjil dikali 2. 3 dikali 2 jadi 6. Berarti genap. Genap. Ditambah, ini juga nih. A-nya misal 3. 3 dikali 2, 6. Genap dikurang 1. Berarti hasilnya juga sama yang di bawah. Ganjil. Jadi bisa ditarik kesimpulannya bahwa setiap bilangan yang kayak gitu adalah ganjil. Kita kedua, kalau suatu bilangan dikurang sama ganjil, kalau satu bilangan dikurang sama ganjil jadi genap apa ganjil? Ayo, dikurang sama suatu bilangan ganjil, jadi genap apa ganjil? Misal 2 dikurang sama 1 jadi genap apa ganjil? Kalau lagi lihat chat, ganjil, benar banget. Ganjil ditambah A-nya. Oke, di sini kita harus lihat. Kalau misal A-nya genap, kalau misal A-nya genap, berarti ini jadinya ganjil. Karena 2 ditambah 3, misalnya ini 3 ditambah 2, pasti kan 5 hasilnya. Pasti ganjil kan? Terus kalau misalnya ini ganjil ditambah ganjil, genap. 3 ditambah 3, 6. Berarti dia nilainya nggak konsisten. Ada yang ganjil, ada yang genap. Berarti nomor 2 ini salah. Oke? Sebenarnya kalau udah kayak gini, langsung kalian bisa jawab. Karena kalau 1 benar, 3 udah pasti benar. Dan kalau 2-nya benar, ini udah pasti 1 dan 3 doang. Tapi karena kita lagi belajar, kita bahas semuanya. Lagi, kita lihat lagi nih di bawah. 4A², kalau lagi genap. 4A² ini kalau A-nya kuadrat, kira-kira 4 dikali genap, jawabannya apa nih? Genap dikali genap? Genap. Dikurang 2 dikali suatu bilangan apapun, udah pasti genap ya. Genap dikurang genap, genap. Ganjil. 4. Kalau bilangannya 4, kalau bilangan genap, mau bilangannya apapun, pasti kalau dikali jadi genap. Kayak 9 dikali 4, 36. Genap kan? Dikurang genap. Hasilnya pasti udah genap. Jadi ini udah pasti nilainya genap. Coba ya nomor 4. 2. Ya udah ini jadiin satu bilangan aja. Misal satu bilangan ini dikurang sama 1. Kalau suatu bilangan dikurang sama 1 jadi ganjil apa genap? Tergantung ya, tergantung bilangannya. Di sini katanya bilangannya 2. Kalau semua yang dikali 2 udah pasti hasilnya, ayo. Udah pasti bilangannya hasilnya genap, benar. Dikurang 1. Ini udah pasti hasilnya harusnya ganjil, bukannya genap. Salah nih. Makanya hasilnya adalah yang B, 1 dan 3. Gimana kira-kira, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanya atau udah pada paham? Sebenarnya kalau soal kayak gini, kalau kalian udah paham nanti, kalian bakal tahu kalau semua bilangan yang dikali 2 itu udah pasti genap. Jadi nggak perlu kalian bikin nih genap ganjil, nggak perlu. Bisa kalian langsung bikin aja satu bilangan, satu pernyataan gitu. Oh ini genap. Kalau genap dikali suatu bilangan udah pasti genap gitu. Ditambah ini genap dikali suatu bilangan udah pasti genap. Kak, kuadratnya diabaikan aja ya.
Kalau aku ya diabaikan aja, karena kuadrat itu bisa ganjil sama bisa genap. Nggak apa namanya, nggak tentu. Kak, kalau bilangannya harus 2 dan 3. Enggak, bilangannya nggak harus 2 dan 3. Aku pakai bilangan yang paling kecil aja. Kalau 1 tuh kadang bilangannya kayak nggak kelihatan karena cuma 1. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, ini ada soal nomor 2 nih. Ini plus. Oke, katanya apabila suatu rata-rata 5 bilangan adalah 20. Ada yang ingat nggak rumus rata-rata? Rata-rata adalah jumlah data dibagi sama banyaknya data. Misal ya, suatu data ini kan jumlah datanya katanya ada banyaknya data ada 5. Yang di sini deh, biar kelihatan. Banyaknya data ada 5. Kita tulislah ada 5. Katanya rata-ratanya 20. Nah, jumlah datanya lah, kita kan nggak tahu ya datanya bisa jadi yang satu data 5, yang satu 4. Kalau kayak gitu, kalian harus pakai yang namanya variabel. Aku biasanya pakai A, B, C, D aja. Nah, gitu ya. Terus katanya jumlah dari 3 bilangan lainnya adalah 32. Oke. Kalau kayak gini, biasanya aku ngambil 3 bilangan yang paling depan. Jadi aku tulis aja deh. A ditambah B ditambah C itu hasilnya 32. Kalau udah kayak gitu, masukin aja. Ini kan bisa kita kali silang ya. 20 dikali 5. 100, sorry. Nah, A ditambah B ditambah C, kita ganti jadi 32. Oke, 32 kita pindahin ruas jadi minus 32. Ada yang tahu nggak ditambah E-nya berapa? 100 kurang 32. Ada yang tahu berapa? Ayo, kita hitung cepat kayak yang ada di TikTok itu yang kanan kiri. 68, betul banget. 68, Ling. Nah, 68. Katanya diminta rata-rata nih. Ya udah, masukin aja ke rumus rata-rata yang baru. Rata baru. Berarti kan jumlah data dikali banyaknya data. Ada 1 sama 2. DE 68 dibagi 2. 68 bagi 2 ada yang tahu berapa? 3, 4. Oke, jawabannya yang B. Gimana kira-kira? Udah pada paham belum? BTW besok nggak sekolah kan ya, guys? Oke, 34. Paham. Libur dong. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Muka aku kan gede banget kelihatannya ya, karena aku deketin. Nah, paham Kak? Oke, lolos PTN. Oke, Angel. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini tuh soal nomor 3-nya adalah soal yang sering banget keluar di UTBK dan SIMAK. Ini adalah soal eksponen. Kita pertama inget-ingetin dulu nih sama kalian sama rumus-rumus yang ada di soal ini. Jadi rumusnya tuh ada E tambah A. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini nilai pokoknya udah sama. Itu tinggal kalian iniin aja. Coret. Terus ini N ditambah M. Dipindahin aja ke bawahnya. Gitu. Nah, lanjut. Terus ada lagi nih. Satu lagi. Misal kalau ada A, N, M, itu artinya A, N dikali M. Oke, gitu aja rumus yang bakal dipakai di sini. Oke, jadi kan ini ada 3 ya guys ya. Ada 2 sama dengan. Itu tuh sebenarnya kalian bisa aja nulisnya gini. 2x min 4 sama dengan 4
pangkat 8 min Y gitu. Terus bisa juga jadi 2 pangkat X min 4 sama dengan 32. Nah, karena ini kita pengen taunya X dan Y, cari aja satu ruas yang ada X-nya sama satu ruas yang ada Y-nya. Nanti kalian kalau buat nyari X-nya, cari yang nggak ada Y dan X, biar gampang nanti nyarinya. Kalau nyari yang Y, ya udah cari aja yang Y dan yang nggak ada apa-apanya. Pertama kita cari X-nya dulu nih. X-nya itu ada di 2X min 4 sama dengan 32. Oke, aku pengen nanya, kira-kira ada yang tahu nggak sih 32 itu 2 pangkat berapa? Biar si bilangan pokoknya sama. 2 pangkat 5. Bener banget. Oke, ini aku juga salah nulis deh. Aku banyak banget yang salah nulis sih. Sorry ya guys, ini soalnya salah nulis. Nah, 64. 64 itu 2 pangkat berapa? Maaf ya, aku salah nulis. 2 pangkat 6, betul. 2 pangkat 6. Coret, coret. Nah, X min 4 sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan? Thank you, Liza. Maaf ya, tadi salah nulis. X-nya sama dengan 2 pas 10. Pantas ngerasa aneh. Maaf ya. 6 ditambah 4, jadinya 10. Oke, lanjut. Kita nyari Y-nya. Kalau nyari Y-nya ini 64 sama dengan berapa nih? Aku harus pakai yang berapa nih? Ayo. Pakai yang ini ya. 4 pangkat 8 min Y. Oke, nah yang ini tuh kalian harus bisa, kalau belajar eksponen sama logaritma, kalian itu harus bisa ngelihat gitu loh guys. Kalian harus bisa menerawang. Kira-kira ini tuh soalnya udah pas, udah sangat sederhana, atau masih ada yang harus kalian keluarin lagi dari sifatnya. Untuk soal kayak di samping, ini masih bisa dikeluarin. Aku mau nanya nih, 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. 8 min Y. Sama dengan 2 pangkat 6. Oke, udah dapet kayak gini nih. Kita kali dulu atasnya. 2 dikali 8, 16. 2 dikali min Y, min 2Y. Oke, biar gampang, biar langsung cepet. Ada yang tahu nggak nih? Y-nya hasilnya berapa? Sama dengan 5. Thank you, Bina. Udah bantu hitung. Oke. Berarti X ditambah Y berapa nih? X-nya tadi kita dapat 10. Y-nya kita dapat 5. Berarti X dan Y-nya 15. Benar banget tuh, tadi ada yang ngecap. Bisa juga 64-nya diganti jadi 4 pangkat. Kalau ini 4 pangkat jadi berapa nih? Kalau ini kita jadi langsung 4 pangkat. 4 pangkat 3. Betul. Bisa dijadiin 4 pangkat 3, bisa kalian jadiin 2 pangkat gitu. Karena biasanya lebih banyak yang familiar pakai 2 pangkat. Tapi kalau kalian bisa langsung pakai 4 pangkat juga bisa. Gimana guys? Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut soal berikutnya? Kak, ini bakal dibagiin kan ya? Betul. Nanti kita bakal bagiin ada di drive-nya Amatoris dan bakal ada di Twitter aku juga. Oke, kalau aman kita kasih jempolnya dulu dong guys di partisipan. Kasih reaction jempol. Kak, Y sama dengan 5 dari mana? Oke, kita jabarin aja ya. Min 2Y sama dengan 6 dikurang 16. 2Y sama dengan min 10. Y sama dengan 5. Nah, dah. Oke, udah nggak ada yang nanya. Udah pada paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tadi ada yang ngomong nih, kalau salah sih Dita ya ngomong lupa ngerjain soal kayak gini. Oke. Nah, soal kayak gini kalian yang pertama kalian harus lihat itu adalah si bagian pilihan gandanya. Kalian lihat,
dia pakai X apa pakai Y. Jadi kalian tahu nih, di bagian soal ini kira-kira apa yang harus kalian ganti. Wah, ternyata di jawaban ini jawabannya pada pakai Y nih. Berarti ya udah, cariin aja deh Y-nya. Kita cari kira-kira kalau X itu berapa Y sih? Dah, kita pindah aja. 12 dikurang 3Y. X sama dengan 12 min 3Y sama dengan 2. Lanjut, kalau udah kayak gini. Kita masukin aja nih ke dalam X-nya. 12 dikurang 3Y per 2 min 2 per 3. Kita ngerjain dulu deh ininya, biar gampang. Ini kalau udah, kita selang lagi pakai si Y ditambah 1. Kita keluarin dulu, biar gampang lihatnya. Nah. Nah, 12 min 3Y per 2 dikurang. Nah, kalau udah kayak gini, kalian harus bisa yang namanya samain penyebutnya. Karena ini ada min 2, biar penyebutnya sama, kira-kira ini kita harus kali berapa nih? Ada yang tahu harus kita kali berapa? Betul banget, kali 2. Karena ini nanti jadi 4 per 2. Kalau 4 per 2 itu kan kalau dibagi ya jadinya 2. Tapi kita harus penyebutnya sama dulu, biar bisa diginiin. 2, 12, min 3Y, min 4. Oke, 12 min 3Y min 4 itu berarti kan dapatnya berapa nih? 8 ya, min 3Y per 2. Udah, ada dapat. Berarti kita udah dapat nih bahwa di sini itu adalah 8 min 3Y per 2 per 3 min Y ditambah 1 kali 2. Nah, kalau udah kayak gini, kalian yang pertama harus dikerjain itu adalah penyebutnya harus disamain. Penyebutnya kan 2 sama 3. 2 sama 3. Ini caranya adalah kalian kali untuk jadi penyebut. 3 dikali 2 kan 6. Nanti kali silang. Yang ini 2 dikaliin ke sini, 3 dikaliin ke sini. Gitu. Jadi nanti hasilnya 2 dikali sama 8 min 3Y per 2 dikurang 3 dikali sama Y ditambah 1. Ini kali bisa kita coret. Lagi nih. Nggak kelihatan. Nah, 8 min 3Y dikurang 3 dikali Y. 3Y. Dikurang lagi kan ini min 3 ya. Ingat, kalau ada soal kayak gini, kalian harus lihat. Ini min itu harus dikaliin sama 3. Min 3 dikali 1. 3 per 6. 8 ditambah 3, 11. Min 6Y per 6. Makanya jawabannya yang A. Gimana? Kalau soal kayak gini sebenarnya yang harus kalian persiapin adalah kejelian kalian. Oh iya, 8 dikurang 3 itu 5. Sorry. Lah, berarti salah dong jawabannya. Ini gimana sih yang bikin soal? 5. Nah, ini harusnya 5. Thank you, guys. Harusnya 5. Nah, sorry ya. Pasti tadi pada bingung yang ngerjain soalnya ya. Tapi paham kan guys, maksud cara nyarinya kayak gimana? Kalau ada soal kayak gini, kalian udah tahu kan cara nyarinya gimana? Oke, kita lanjut ya. Kalau ada soal kayak gini, berarti kalian udah tahu, udah dapat 1 poin buat soal PK-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal kayak gini, itu sebenarnya nggak perlu pakai coret-coretan. Kenapa? Jadi, kalau soal ini tuh kalian harus tahu, relasi itu artinya adalah suatu hubungan. Hubungan itu artinya relasi. Relationship, suatu hubungan
pacar-pacaran, teman-teman itu artinya relationship, hubungan antara orang dan orang. Kalau relasi itu artinya hubungan doang. Nah, kalau di matematika, suatu hubungan ini bisa mendapatkan menjadi fungsi kalau nih, kalian pasti tahu kan kalau di diagram Venn itu dari A ke B. Itu dari A ke B itu cuma harus satu tujuan. Jadi misalnya kayak gini. Kalian pengen masuk ke salah satu PTN, kalian pengen masuk dari jalur SBM gitu kan. Nah, kalau dari jalur SBM, misal kita let's say di sini ada B, si B. Si B ini dia pengen masuk ke salah satu jurusan. Nah, ini dia misal mau masuk UI gitu. Dia nggak boleh kalau udah masuk UI dia nggak boleh masuk mana-mana. Karena kan kalau udah dapet satu ya udah satu aja gitu kan. Nggak bisa si B dapetnya UI dan ITB, enggak. Si C misal dia pengennya baru ITB kayak gini. Nah, misalnya kayak gini guys. Jadi kalau kayak gini adalah si domainnya ini dia harus cuma dapat satu doang. Si B cuma dapat UI, si C cuma dapat ITB. Dan di bagian sini itu nggak boleh bercabang dan nggak punya relasi. Jadi dia harus punya satu doang, satu. Mau ini silang juga nggak apa-apa. Yang penting dia cuma punya satu relasi. Dia cuma punya satu pacar, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, dia harus cuma punya satu pacar. Yang di bagian sini harus punya satu pacar, tapi yang di bagian sini boleh punya pacar banyak. Paham nggak? Jadi yang bagian sini pacarnya cuma ada satu, nggak boleh jomblo, tapi harus punya pacar satu. Kalian di sini boleh jomblo dan boleh punya pacar banyak. Gitu. Nah, kalau ini kan kalau kalian lihat pakai diagram Venn, kalau kalian bikin pakai pasangan berurut, ini tuh nanti jadinya B, ini B, koma yang bagian sini, UI, koma UI. C, koma ITB, gitu. Jadi kesimpulannya kalian itu harus lihat di bagian sini nggak boleh sampai 2 kali. Oke? Yang ini harus cuma satu. Ingat, yang di sini harus cuma punya satu pacar dan nggak boleh jomblo. Jadi kalau kalian lihat di soal, ada A,1, B,1, C,3, C,4, D,5, D,3. Nah, kira-kira kalau jadi bagiannya fungsi, itu apa sih pasangan berurutan yang harus dihilangkan? Ayo, ada bisa jawab? Tadi gimana nih? Kalian mungkin ada yang mau ganti jawaban tadi? A, B, C, D, E. E-nya nggak ada. A, B, C, D. Ada yang tahu jawabannya? Mana nih? C. Benar, C,3. Aku pengen tahu kenapa pada jawab C nih. Tuh, langsung dikasih jawaban sama si lolos PTN. C, Kak, soalnya si C pacarnya ada 2. Bener banget. C itu kata aku tadi, dia nggak boleh jomblo dan dia nggak boleh punya pacar banyak. Banyak cabang. Iya sih, C banyak cabang. Semua jurusan dia embat kayaknya deh. Gitu guys, buat hari ini. Nanti buat PPT-nya bakal aku share di drive-nya Matoris. Nah, sebelum kita akhirin pelajaran kali ini, kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Oh iya, feel free buat tanya soal ke DM aku ya. Kak, review jurusan Sisfor dong. Jurusan Sisfor tuh capek, ngoding, tapi seru banget. Karena kalau kalian udah ngerti ngodingnya tuh langsung kayak happy. Anak Sisfor harus pandai MTK. Nggak harus. Belajar MTK-nya tuh belajar MTK gampang gitu loh. Kalkulus, tapi kalkulusnya masih kalkulus gampang kalau di kampus aku. Kampus yang lain juga kayaknya sih lumayan. Gak tau sih. Bahasanya banyak guys. Nanti kita bakal bahas bahasanya tergantung sama tingkat kita. Oke, sebelum pada live, aku minta tolong buat isi Google Form ya guys di di template yang udah ada di chat. Terus habis itu aku pengen ngasih tahu kalau besok itu aku bakal buka kelas PK. Kemarin banyak banget yang nanyain private class soalnya. Aku bakal buka kelas PK bareng Kak Caca. Kak Caca ngajarin kimia, aku ngajar MTK. Kalau kalian berminat, kalian boleh banget pantengin Twitter aku, Instagram aku, atau di Twitternya nanti Twitter Kak Caca. Kak, siswa harus bisa bahasa Inggris ya, Kak?
Sebenarnya kalau semua jurusan itu kalian emang harus bisa bahasa Inggris karena kebanyakan emang textbook dari bahasa Inggris, tapi nggak harus nggak require sih guys, karena karena banyak kok buku-buku yang udah pakai bahasa Indonesia gitu. Hanya beberapa buku aja sih yang pakai bahasa Inggris. Jurusan sistem codingnya banyak banget. Rating dari 1 sampai 10 banyak banget sih enggak, tapi jurusan utamanya itu banyak codingnya. Jadi mungkin 7. Instagram KL sama Kak Caca apa? Aku Lingga FZL.